50 meter belakang Terminal Pasir Hayam Cianjur. Dan alhamdulillah saat sekarang kita jumpa di hari Ahad, hari yang ke-20 di bulan Juni 2021. Atau saat ini kita masuk di hari yang ke-10 di bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah. Dan saudaraku, saat sekarang kita sudah 31 menit lewat dari pukul 5 pagi. Nah, alhamdulillah kembali kita jumpa lagi dalam kajian pekanan di hari Ahad ini untuk pagi ini, atau kajian ilmiah di pagi ini bersama guru kita Ustadz Zakwan Mohtar LC Hafidhullah Ta'ala, yang alhamdulillah saat sekarang beliau sudah ada di studio. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Nah, untuk pagi ini Ustadz, materi apa yang akan segera diangkat? Nah, insyaallah nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid, yang Maha menyaksikan. Nah, barakallahu fiik Ustadz, dan kita akan segera akan menyimaknya. Namun jangan lupa juga buat Anda para pendengar dimanapun Anda berada, yang nanti di penghujung acara yang ingin bertanya, baik Anda yang di radio, Anda bisa gunakan line yang kami sediakan di 0856 2461 9995. Juga jangan lupa buat Anda yang saat sekarang menyimak lewat konten YouTube dan juga Instagram ataupun juga Webex, silakan bila ada pertanyaan Anda bisa pergunakan kolom komen. Nah, dan mudah-mudahan kita ada waktu nanti untuk bisa membacakannya. Nah, kita langsung saja menyimak kajian ilmiah di pagi ini kepada Ustadz Tafadhol Maskur. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa serta pendengar Radio SKN Al-Bayan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, pertolongannya serta taufiknya, dan kita memohon kepadanya menjadikan majelis ini, dari pertemuan ini, pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari amalan ini juga semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini masih di dalam pembahasan Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang merupakan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan jalan ibadah. Dengannya seseorang mendapatkan daripada kenikmatan daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya, mempelajarinya serta mentadaburinya dari ayat-ayat Al-Qur'an dan juga serta dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka nama Allah Subhanahu wa taala yang paling untuk kita
agungkan, kita muliakan, serta kita beribadah dengannya, merasa kedekatan diri dengannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa dengan rahmatnya serta limpahan hidayah darinya, sehingga dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang nikmat yang agung, apabila kita melihat dari nikmat-nikmat tersebut, maka tentunya nikmat dari rizki Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk kita hitung dari nikmat-nikmat tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitung daripada nikmat tersebut. Maka dari nikmat yang kita rasakan, baik nikmat zahir dan juga nikmat batin yang kita rasakan, tidak akan sampai kepada kita dari nikmat tersebut, dari rizki tersebut, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari apa yang Allah berikan kepada kita dari pendengaran, penglihatan, merupakan nikmat yang sangat besar yang seyogyanya kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lain daripada nikmat yang Allah berikan kecuali untuk beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan diciptakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengikhlaskan seluruh ibadah, baik ibadah yang zahir, yang batin, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Daripada nikmat yang banyak tersebut, daripada rizki yang banyak tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan yang agung, yaitu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menciptakan kita dengan sia-sia begitu saja. Daripada nikmat tersebut Allah biarkan begitu saja, tentu mustahil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung daripada perbuatannya dan juga sifat-sifatnya. Dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala melakukannya atau berbuat dengan sia-sia tanpa ada hikmah dan tujuan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan daripada perbuatan hamba-hambanya, senantiasa melihat daripada perbuatan hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang baik dari amalan yang baik, memberikan pahala serta memberikan balasan keburukan dari amalan yang buruk berupa hukumannya, azabnya dan siksanya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman dan azabnya serta siksanya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, tanpa daripada perbuatan yang
Allah Subhanahu wa taala tersucikan dengannya, yaitu diantaranya berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengazab, menyiksa hamba-hambanya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kezaliman. Maka Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari perbuatan tersebut. Begitu juga daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka dari nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, maka nikmat tersebut merupakan bentuk daripada karunia Allah Subhanahu wa taala, daripada balasan surga dan juga kenikmatannya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua merupakan daripada bentuk karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan atau perbuatan semata. Apabila dinisbatkan atau dibandingkan dengan amalan kita, maka tidak ada bandingannya daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak seukur, tidak setara dengan amalan yang kita lakukan, dengan ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu tentunya seorang hamba mendapatkan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, daripada iman, daripada ketakwaan, dan juga nikmatnya dari nikmat yang Allah berikan kepadanya, serta darul akhirah, kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala, merupakan bentuk daripada karunia murni, daripada karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena disebabkan oleh amalan kita semata, yang apabila kita bandingkan, maka amalan kita yang hanya 10 tahun atau 60 tahun di dunia ini, yang itu adalah umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sedikit sekali yang lebih dari itu. Maka mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat tersebut, nikmat umur yang dengannya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan memberikan kepadanya daripada persaksian dan juga dari alat yang seseorang mampu berpikir dengannya akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita bandingkan dengan amal kita yang sedikit, bahkan yang sangat sedikit, dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di surganya atau bahkan di dunia ini, nikmat surga yang abadi, darul akhirah, yaitu negeri kekekalan bagi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kenikmatannya, maka tentu tidak akan berbanding dengan umur kita apabila kita gunakan dari 60 tahun tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh waktunya. Dari 60 tahun tersebut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, bahkan di akhirat kelak, yang itu merupakan kehidupan abadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengabarkan kepada kita bahwasanya daripada 1000 tahun pada kita, maka satu hari yang ada pada kita maka 1000 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentunya
1000 tahun yang ada pada kita, 1000 tahun, maka itu adalah satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita melihat dari amalan yang kita lakukan 60 tahun dibandingkan 1000 tersebut, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya satu hari. Apabila kita bandingkan, maka Allah telah mengabarkan kepada kita bahwasanya kehidupan dunia, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, hanya dari waktu Isya saja. Waktu Isya yang itu sangat pendek sekali, atau waktu duha saja. Ketika seseorang melewatinya di dunia ini, bahkan kurang daripada itu, yang menunjukkan akan pendeknya dan singkatnya kehidupan kita di dunia dengan dibandingkan dengan kehidupan di akhirat kelak, yang merupakan kehidupan yang abadi, kehidupan yang padanya hanya ada dua tempat, yaitu negeri kenikmatan atau negeri azab bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak dengan sia-sia, bahkan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bagaimana dahsyatnya seseorang ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa penerjemah, untuk menanyakan pertanggungjawaban dari amalan seorang hamba di dunia dengan buku catatannya yang Allah akan berikan kepadanya, yang tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Dari bentuk penciptaan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, atau dari makhluknya, apabila kita melihat, memikirkan, maka dari makhluk tersebut bahwasanya Allah telah sempurnakan penciptaannya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah ciptakan manusia pada bentuk yang sempurna, yang sangat sempurna, dalam bentuk yang paling sempurna. Maka dari bentuk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut, yaitu dari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan. Ini menunjukkan kesempurnaan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih sempurna daripada seluruh makhluk, daripada nama dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, sedikit dari mengingatkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu dari nikmat penglihatan, bahwasanya kita dengan melihat, tentunya dengan penglihatan tersebut akan menambah keimanan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menggunakannya di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayatnya Al-Quran, dan juga memikirkan, mentadaburi daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada kesempurnaan penglihatan yang Allah berikan kepada makhluknya pun berbeda-beda.
Di antara makhluk tersebut ada yang mampu melihat di kegelapan. Di antara makhluk tersebut mampu melihat di cahaya yang sangat terang, atau dari penglihatan yang sangat jauh. Ada di antara mereka yang mampu melihat dari benda-benda yang sangat kecil. Begitu juga di antara mereka ada yang Allah berikan penglihatan yang hanya melihat yang ada di hadapannya, namun tidak mampu melihat yang jauh. Maka sesempurnanya daripada penglihatan makhluk, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penglihatan tersebut sehingga mereka menyaksikan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun daripada semua itu, Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha tinggi dengan nama dan sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat lagi maha menyaksikan, menunjukkan akan kesempurnaan daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala saksikan daripada makhluknya, daripada hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dari namanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid, yang maha menyaksikan seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluknya yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, senantiasa menyaksikan hamba-hambanya. Nama ini disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid, yaitu yang maha menyaksikan. Yaitu diantaranya di dalam surah Al-Buruj, Innallaha ala kulli syai'in syahid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu menyaksikan, atau menyaksikan terhadap segala sesuatu. Daripada kisah yang disebutkan di dalam surat Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan di dalam Al-Quran tentang kisah, yaitu Ashabul Ukhdud, dari kezaliman yang dilakukan oleh mereka pada zaman tersebut dari pemimpin yang zalim, serta dari kekuasaan yang penuh dengan kezaliman. Adapun orang-orang yang beriman pada saat tersebut, yang mereka siksa, mereka bunuh, mereka bakar, serta di antara mereka yang dimasukkan ke dalam, artinya dengan siksaan yang di luar kemanusiaan, di luar fitrah manusia, yang melampaui batas, sehingga pada saat tersebut disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang bayi yang berbicara untuk meyakinkan kepada ibunya akan kebenaran dari keimanan yang dimiliki oleh ibunya. Allah jadikan anaknya tersebut sebagai penguat daripada keimanannya, sehingga Allah berikan kemampuan untuk berbicara. Dengan apa? Dengan memberikan atau menunjukkan daripada kesabaran kepada ibunya tersebut, sehingga menerima daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun melakukan daripada atau menerima daripada takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan api yang menyala dan membakar, sehingga mereka pun terbunuh dalam peristiwa tersebut. Di dalam
peristiwa tersebut menunjukkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan istiqomah di atas keimanan. Allah berikan, tunjukkan kepada mereka daripada buah keimanan dan keistiqomahan tersebut yang melahirkan kesabaran, kekuatan iman dari apapun yang mereka hadapi, sehingga menerima dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut tentunya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yaitu dari bayi yang bisa berbicara, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila kita melihat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang berbicara ketika masih dalam keadaan bayi. Dan juga dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yaitu seorang bayi yang mampu berbicara. 3 bayi yang mampu berbicara disebutkan di dalam Islam, yang menunjukkan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karamat yang menguatkan keimanan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesabaran, sehingga Allah berikan kepada mereka keistiqomahan hingga akhir hayat mereka dengan keimanan. Dengan hal tersebut tentunya merupakan nikmat yang paling agung daripada nikmat yang Allah berikan, yaitu seseorang yang dia istiqomah di dunia sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam ayat yang lain, yaitu nama Allah Asy-Syahid yang Maha menyaksikan, wa kafa billahi syahida. Disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini ketika Umar bin Khattab melihat daripada para sahabat yang mereka berperang di sebuah peperangan yang masyhur pada zaman tersebut. Kemudian syahidlah di antara mereka yang gugur di dalam peperangan, sehingga Umar mendapatkan kabar tersebut dari mereka yang syahid. Kemudian disebutkan nama-nama tersebut dari nama-nama mereka yang gugur di medan perjuangan, di medan jihad. Kemudian Umar tidak mengetahui dari nama-nama tersebut, atau tidak mengenal dari nama-nama yang syahid tersebut. Artinya tidak dikenal oleh Umar, tidak diketahui oleh Umar bin Khattab. Dari mereka yang syahid di jalan Allah, yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan amalan yang sangat agung. Sehingga Umar pun berkata, la yadurruni, tidak memudaratkanku untuk tidak mengetahui mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in syahid, dan sesungguhnya Allah yang senantiasa maha menyaksikan hamba-hambanya. Allah mengetahui hamba-hambanya tersebut. Maka dari ayat ini, wa kafa billahi syahida, maka cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, yaitu Allah Asy-Syahid yang menyaksikan hamba-hambanya, yang menyaksikan daripada makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak di dalam ayat yang lain menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid. Disebutkan oleh para ulama dari makna nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid, yaitu Allah Subhanahu wa taala al-muttali' ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihat terhadap segala sesuatu. Yang lain mengatakan la ya'zubu anhu syai', la ya'zubu minhu misqala dzarrah fid dunya fis sama'i wal ardh
yang tidak ada yang dapat bersembunyi daripadanya yang ada di langit dan di bumi. Maka semuanya melihat Allah, maka semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang disebutkan oleh yang lainnya daripada para ulama kita rahimahullah taala tentang makna nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan hamba-hambanya dan juga amalan-amalannya, perbuatannya, serta Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, amal-amalannya, serta Allah Subhanahu wa taala akan memberikan daripada amalan tersebut, dari apa yang telah mereka amalkan di dunia, akan Allah tampakkan di akhirat kelak daripada amalan kebaikan dan juga amalan keburukan. Maka dari makna nama Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyaksikan daripada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengetahui, melihat daripada perbuatan hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu daripada perbuatan hamba-hambanya, mengetahui seluruh makhluknya, yang tidak ada yang tersembunyi sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala Syahid. Maka dari nama ini mengkabarkan kepada kita bahwasanya kesempurnaan daripada nama ini yaitu menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu, dan juga penglihatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang tersembunyi daripadanya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir, yang mengetahui daripada segala yang tersembunyi, segala yang tersembunyi yang ada di dalam langit dan juga di dalam bumi, yang tidak ada yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari nama ini dan keagungan nama ini dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada tentunya yang menyerupai dengannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, menonton, bukan berarti apa? Seperti makhluknya, tidak sama seperti makhluknya. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah letih daripada mengatur langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebesaran nama dan sifat-sifatnya, yang melahirkan dengan mentadaburi daripada nama ini, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid, yaitu daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi. Sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala yang nampak ataupun yang tidak nampak bagi makhluknya, yang senantiasa menghitung, menghisap daripada amalan-amalan hambanya. Dari nama ini tentunya banyak sekali athar yang dapat kita ambil pengaruhnya dari nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid, yang maha menyaksikan. Di antaranya yaitu daripada bentuk pengawasan, senantiasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, yang senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Oleh karena itu, daripada ibadah yang sangat agung dengan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid,
yang dengannya tidak sah keimanan seseorang kecuali dengan mengucapkan, mempersaksikan akan keagungan, kebesaran nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Bahwasanya sungguhnya tidak ada yang ilah, persaksikanlah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari persaksian ini tentunya ibadah dengan nama Allah Syahid, daripada tauhid la ilaha illallah, merupakan amalan yang sangat agung, sebagaimana disebutkan di dalam hadis bitaqah. Apabila ditimbang dengan amalan yang lainnya daripada bitaqah, yaitu kartu la ilaha illallah, syahadah la ilaha illallah, dengan langit dan bumi, 7 langit dan bumi, maka akan lebih berat bitaqah ini, kartu ini, yaitu la ilaha illallah. Maka sungguh sangat agung daripada keutamaan, yaitu daripada iman, syahadah, persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bahwasanya kita meyakini, mengimani bahwasanya para nabinya dan rasulnya menjadi saksi di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan begitulah kami jadikan kalian yaitu umat yang pertengahan, umat yang sedang, tidak hulu, tidak berlebihan, umat yang pertengahan di antara umat-umat yang lainnya, umat-umat yang lainnya, untuk menjadi saksi di akhirat kelak. Maka para nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman akan menjadi syuhada, menjadi saksi di akhirat kelak. Begitu juga nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid, bahwasanya dari pengaruh nama ini bahwasanya melahirkan keimanan, kelezatan di dunia, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Di antara daripada bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Syahid, dengan nama-nama dan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan kepadanya kenikmatan yang agung kepada seorang hamba, dan tidak akan merasakan nikmat surga bagi mereka yang tidak merasakan nikmat tersebut, yaitu nikmat senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia beramal, tidak beramal kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang tidak berkata kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak diam kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, tidak berinfak kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh perbuatannya terkait karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang mana yang lebih besar, yang lebih agung daripada seseorang mengenal, beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Syahid, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyaksikannya. Apabila seseorang merasakan senantiasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan memudaratkan baginya yang ada di langit dan juga di bumi, karena dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi masalul a'la. Apabila kita senantiasa disaksikan atau diawasi oleh seseorang yang sangat kuat atau yang sangat dahsyat kekuatannya, yang sangat kita agungkan, yang ditakuti oleh seluruh makhluk dari kekuatannya yang ada di dunia ini, maka tentu kita akan merasakan kenikmatan, merasakan aman. Maka walillahi masalul a'la, bagi Allah Subhanahu wa taala
Al-Malikul Mulk, yaitu raja daripada raja. Allah Al-Malikul Mulk, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Hafiz. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, yang menolong, Al-Ghalib, yang tak terkalahkan, Al-Qawi. Dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tersebut yang senantiasa menyaksikan kita, maka sudah sepantasnya kita untuk merasakan kenikmatan yang sangat agung serta nikmat keimanan yang tentunya nikmat tersebut tidak ada yang bisa mengalahkannya daripada senantiasa untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila di dunia saja kita merasakan aman ketika di pesawat tersebut ada pilot yang mengendarainya, yang akan mengantarkan kita kepada tujuan kita, yang sangat mahir, pilot yang sangat mahir, atau seorang yang sangat kuat akan menjaga kita, menjaga rumah kita, menjaga harta kita, menjaga keluarga kita, yang kita yakini dia sangat kuat dan sangat dahsyat kekuatannya, maka tentunya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, syahid, yang senantiasa menyaksikan, tentu ini adalah kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat luar biasa yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang beriman kepada nama Allah Subhanahu wa taala Syahid. Begitu juga daripada pengaruh dari nama ini, yaitu berupa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyaksikan kita, memberikan hajat-hajat kita, kebutuhan kita, memenuhi daripada keinginan serta mengabulkan, mengijabah doa-doa kita. Maka daripada Allah Subhanahu wa taala Syahid yang senantiasa menyaksikan kita, maka akan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya akan mengeluhkan daripada permasalahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersabar dari apa yang menimpa kita, dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Syahid yang senantiasa menyaksikan kita, yang tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan menelantarkan mereka daripada wali-walinya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat dari kisah-kisah yang banyak di dalam Al-Qur'an, kisah Nabi Musa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala Syahid senantiasa mengawasi mereka, sehingga Allah pun pada akhirnya yang waktu yang tepat Allah berikan pertolongan kepada mereka dan menghancurkan, memusnahkan daripada musuh-musuhnya, yaitu Firaun dan bala tentaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan. Kemudian daripada mengijabah doa, mengabulkan doa, Allah melihat kemaslahatan seorang hamba. Kapan Allah memberikan daripada kelapangan, keluasan yang tepat dan pertolongannya yang tepat kepada seorang hamba, maka dengan hikmahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Maka kewajiban bagi kita daripada beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Syahid, untuk senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama kita dengan ketinggiannya. Allah Subhanahu wa taala zatnya berada di atas arsy-Nya, di atas langit, namun ilmunya, pengawasannya, persaksiannya yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan hamba-hambanya, senantiasa melihat hamba-hambanya, serta Allah Subhanahu wa taala senantiasa terutama melihat menyaksikan hamba-hambanya yang khusus daripada mereka yang bertakwa, mereka yang beriman, daripada wali-walinya, mereka yang beramal saleh, mereka yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ikhlas di dalam agamanya. Demikian yang dapat kita sampaikan dari pertemuan kali ini, semoga bermanfaat
bagi kita semua. Wallahu taala alam. Apabila ada pertanyaan mungkin ada beberapa menit, kalau tidak ada kita cukupkan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah saudaraku seiman seakidah yang Allah muliakan, kita sudah sama-sama menyimak sesi materi, dan Ustadz qadarullah waktu kita memang sudah terbatas, jadi kita tidak ada tanya jawab untuk pagi ini. Dan Ustadz, sebelum kita sudahi, silahkan Ustadz bila ada kesimpulan untuk memberikan kesimpulan di pagi ini. Nah, barakallahu fikum. Demikian yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak benar atau yang kurang tepat maka dari kami dan dari syaitan. Kepada Allah kita memohon ampun serta meminta ampunannya, dan semoga apa yang dapat kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, mengantarkan daripada amal soleh dan taufik serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, serta memasukkan kita, mengumpulkan kita di dalam surganya Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Allahu ta'ala a'lam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku seiman seakidah yang Allah muliakan, kita sudah sama-sama dalam program kajian ilmiah di pagi ini, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari ilmu yang sudah kita simak baru saja. Dan jangan lupa simak kembali di jam 10 ada kajian pekanan di hari Ahad bersama pemateri guru kita Ustadz Haidar Andika Asih Hafidhullah Ta'ala. Dan tentunya untuk pagi ini saya yang bertugas juga tim operator mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak kajian Islam